Saudara-saudari, selamat pagi. Kita bersama lagi dalam audio Renungan Santapan Firman Tuhan Sabtu 1 April 2023. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu mempunyai banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, nubuat imam besar Kayafas memastikan tentang nilai sejagat dari penderitaan yang akan dialami oleh Yesus, bahwa melalui pengorbanannya Yesus sendiri mengumpulkan dan mempersatukan semua bangsa yang tercerai-berai. Yesus menyatukan semua bangsa ini sebagai nilai tertinggi dari pengorbanannya. Karena itu nilai persatuan inilah yang harus menjadi makna utama yang harus kita perjuangkan oleh semua bangsa, supaya kita boleh mengalami satu pesanan hidup sosial yang nyaman, damai, dan sejahtera. Maka dari bacaan Injil hari ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah selama ini saya secara pribadi, sebagai keluarga, dan juga sebagai community, saya sudah mengupayakan kesatuan, atau justru saya membawa kehancuran dan perpecahan bagi sesama?
Semoga kita semua belajar dari masa ke semasa untuk menjadi pembawa kesatuan, bukan perpecahan, membawa kedamaian, bukan sebaliknya. Karena dengan demikian kita betul-betul disebut sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh Kristus sendiri. Karena Yesus Kristus telah diserahkan untuk menghimpun putra-putri Allah yang tercerai-berai, disatukan di dalam kerajaan Bapanya. Amin.